Selasa malam, Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto bersama beberapa pengurus Partai Golkar lainnya datangi kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu untuk sampaikan perkembangan terkini terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus IKTP, termasuk hasil dari rapat pleno. Meski belum terima surat penetapan tersangka dari KPK, Setnov tetap hargai proses hukum. Sampai saat sekarang kan saya belum menerima, ya, tapi sebagai warga negara yang baik, saya tentu menghargai masalah hukum dan saya taat hukum. Dan tentu saya menunggu dulu, nanti kalau KPK saya juga sudah buat surat tadi pagi, untuk segera keputusan daripada KPK bisa diserahkan kepada saya. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri berharap guncangan yang terjadi di partai berlambang beringin ini tidak membuat anggotanya terpecah belah. Kita tentu menghargai satu usaha hukum yang dilakukan oleh KPK, tapi juga kita tentu harus menghargai hak daripada Pak Novanto untuk melakukan upaya-upaya hukum selanjutnya. Sehingga kita tunggu dan kita harapkan bahwa seluruh jajaran Partai Golkar sampai ke daerah-daerah tetap solid dan tidak terpecah belah. Meski ketua umumnya ditetapkan sebagai tersangka, Partai Golkar tidak akan melakukan munas luar biasa. Sebagai gantinya, ketua umum menunjuk ketua harian dan sekjen untuk melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi pengendalian dan tugas organisasi. Sementara itu, tanggapi status tersangka Setia Novanto, Presiden lewat juru bicaranya Johan Budi minta semua pihak untuk mengikuti proses hukum yang sedang bergulir. Apa yang dilakukan oleh KPK ya kita semua harus menghormati, termasuk Presiden, ya, menghormati proses hukum. Saya kira tidak hanya kepada KPK, kepada semua yang berkaitan dengan hukum ya harus dihormatilah prosesnya. Senin malam, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi IKTP. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah terjerat pasal 3 atau 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sangkaan ikut mengatur anggaran proyek KTP elektronik senilai 5,9 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.